Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dedi Mulyadi dan juga Liga Akbar Cahyana. Ketiganya diduga lakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibtu Rudiana. Ketiga nama tersebut, Saudara, didesak untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan juga keluarga. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, maka Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya, Saudara. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut tudingan bahwa Dede membuat keterangan sesuai dengan arahan dari Ibtu Rudiana adalah tidak benar. Selain Dede, nama Dedi Mulyadi juga terseret karena turut membuat dan juga menyebarkan video yang memuat pernyataan dari Dede. 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Usai disomasi oleh Ibtu Rudiana melalui kuasa hukum, buntut dari wawancaranya bersama dengan Dede, mantan Bupati Purwakarta yang juga pendamping keluarga terpidana kasus Vina, Dedi Mulyadi, mengaku tidak mau meminta maaf. Dede menyebutkan diskusi yang dilakukan bersama dengan saksi Dede tanpa ada rekayasa. Tidak ada bla-bla, saya jalan, Dedi jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel YouTube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami. Tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang, saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, menyebut keterangan saksi Dede 8 tahun lalu diarahkan oleh Rudiana. Dede juga menyatakan tidak mengenal nama-nama terpidana dalam kasus Vina. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya buka suara sejumlah kejanggalan dalam penyidikan kasus Vina tahun 2016 silam. Bersama dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan, Dede menyampaikan sejumlah kesaksiannya. Saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya, pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan AF? Ya pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal AF di kerjaan. Oh, AF itu juga bekerja sama kamu Di situ. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-nama. Apa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak.
Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Menanggapi pengakuan dari saksi Dede Riswanto yang menyebut diperintah oleh Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu, kuasa hukum Ibtu Rudiana pun membantahnya. Tim kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu Pitra Ramadhani menyebut pertama kali informasi ada kejar-kejaran antara Eki dan juga Vina dengan para terpidana adalah Dede dan juga Aep. Dede juga menyebutkan bahwa ada aksi lempar-lemparan dari para terpidana ke Eki dan juga Vina. Pitra juga membantah jika Ibtu Rudiana ikut dalam penyidikan. Nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang-orang Mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana, dia melihat adanya ya aksi kejar-kejaran ya antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aep dan Dede yang ngomong seperti itu berdua pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan apakah sepeda motornya seperti ini. Oh iya benar, itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke, Dek, kalau memang kalian melihat ini ya, tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Jelang sidang PK Saka Tatal, Saudara, Saka Tatal berterima kasih kepada Dede Riswanto yang telah memberikan kesaksiannya, Saudara. Dede Riswanto pun mengungkapkan pengakuan yang sebenarnya terjadi antara Dede dan juga Aep saat diminta menjadi saksi. Saka memang hanya mendengar kesaksian Dede yang dibacakan dalam persidangan. Saka menyebut hal ini menjadi kejanggalan terbesar selama sidang berlangsung di tahun 2016 lalu. Kemudian kemunculan Dede Riswanto ini sangat ditanggapi positif oleh Saka Tatal. Bahkan Saka Tatal pun mengucapkan terima kasih karena kesaksian Dede mengaku membuat kesaksian palsu ini membuat terang kasus pembunuhan Vina. Sudah hadir ke permukaan dan menyampaikan bahwa yang dulu itu tidak benar. Bagaimana Saka menanggapinya? Ya, dari Saka pribadi, Saka juga alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat Saka pribadi ataupun yang 7 terpidana yang masih di dalam. Jadi ada titik terang juga. Waktu dulu kan Aep sama Dede kan di persidangan nggak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia nggak pernah di medsos ya? Iya. Dede sama Aep nggak pernah hadir di persidangan waktu itu? Nggak ada. Bareskrim Polri mengundang kuasa hukum terpidana kasus Vina ikut dalam gelar perkara laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aep dan juga Dede. Menurut rencana, gelar perkara ini, Saudara, dilakukan pada pukul 11 siang. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi, Ibu pimpinan Pak Ruli sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aep dan Dede. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aep kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aep ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Mantan terpidana kasus Vina, Saudara, Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada pekan ini. Sebelum sidang, tim kuasa hukum menyiapkan novum atau bukti baru. Rabu pekan ini, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akan mengikuti sidang peninjauan kembali yang digelar Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelum ikut sidang PK, tim kuasa hukum bersama keluarga bertolak ke Jakarta untuk rapat persiapan. Salah satu yang dibahas juga soal keterangan terbaru dari Dede Riswanto, salah satu saksi kunci kasus Vina yang kini mengaku jika keterangan yang ia sampaikan 2016 silam adalah keterangan palsu. Pengakuan dari Dede ini akan masuk dalam novum yang disiapkan kuasa hukum Saka Tatal. Dari awal juga
saya menyatakan pengakuan dari Dede dan Aep yang secara spesifik menjelaskan seluruh pelakunya di tanggal 27 yang melakukan pengejaran. Dari awal kan saya sudah meyakini itu bukan peristiwa, tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Tetapi sekarang terbuka secara luar biasa, dan beruntungnya sebelum sidang PK Saka itu sudah terungkap. Apakah itu akan jadi novum, Bu? Ya pasti akan jadi novum. Makanya saya juga ke Jakarta kan justru dalam rangka itu. Saka Tatal adalah satu dari 8 terpidana kasus Vina yang dinyatakan bersalah. 7 terpidana divonis seumur hidup, sedangkan Saka Tatal divonis 8 tahun penjara karena saat kejadian umurnya masih tergolong anak-anak. Setelah mendapat remisi, Saka Tatal menjalani hampir 4 tahun hukuman penjara dan dinyatakan bebas pada 2020. Peninjauan kembali yang dilakukan Saka Tatal bertujuan untuk mengungkap rekayasa penyidikan dan mendapatkan keadilan bagi dirinya. Tim Liputan, Kompas TV. Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap 6 orang yang terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keputusan pemberian perlindungan ini, saudara, disampaikan oleh Ketua LPSK Ahmadi. Ia menjelaskan dari 6 orang, 5 diantaranya adalah anggota keluarga korban Vina yang akan mendapatkan rehabilitasi psikologis. Sedangkan 1 orang lagi adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, LPSK menerima 15 permohonan dari keluarga, korban dan juga saksi maupun warga yang terkait dengan kasus Vina. Namun yang memenuhi syarat perlindungan hanya 6 orang. Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V 5 orang. Apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dengan permohonan SC, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.